Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah, sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya, karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya, kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan, kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya. Bahkan, ia bertambah cinta kepada sang suami, bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya? Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita yang kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah yang tidak mudah. Sehingga pasangan hidup orang-orang yang meneliti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, inilah di antara alasan Nabi senantiasa mengenangnya dan tidak melakukan poligami saat bersamanya. Sekali lagi kita renungkan pula, jodoh seseorang itu sekedar kualitas dirinya. Keutamaan Khadijah yaitu yang pertama, dia adalah wanita yang terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia: Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa; Khadijah bintu Khuwailid; Fatimah bintu Muhammad; dan Asyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad 12391, Tirmizi 3878, dan sanadnya disyahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Kedua, Allah menitipkan salam untuknya melalui Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya, dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." Hadis riwayat Bukhari nomor 3820, Muslim nomor 2432. Keutamaan yang ketiga adalah Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan dengan waktu wafatnya Abu Talib. Rasulullah benar-benar sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai, 2 orang penolong dakwahnya, ditambah lagi sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan dengan tahun kesedihan. Itulah kisah dari Bunda Khadijah binti Khuwailid pada bagian terakhir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menjadikannya pembelajaran dalam kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.